Shalom anak-anak Bapak sekalian, pada hari ini kita akan kembali belajar dari buku cetak kita pada bab 5 yang diberi judul Yesus Teladanku. Mari anak-anak Bapak sekalian persiapkan buku cetaknya, Alkitab dan juga alat tulisnya masing-masing. Sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini, seperti biasa kita akan bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak Bapak, saya undang semuanya menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dan di akhir dari pujian ini nanti, Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami kembali bisa belajar tentang Engkau. Pimpin dan tuntunlah setiap kami di sepanjang pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak Bapak mampu menjelaskan arti pengikut Kristus yang meneladaninya. Yang kedua, anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi minimal 3 karakter Yesus yang patut diteladani dari kisah-kisah Injil. Dan yang ketiga, anak-anak Bapak mampu mempraktekkan salah satu sikap keteladanan Yesus dalam sebuah simulasi atau sosiodrama. Bapak sangat yakin bahwa kalian pasti sangat mengenal beberapa orang yang ada di dalam gambar ini. Mereka adalah aktris dan aktor terkenal. Pertanyaannya, siapa yang menjadi idolamu? Mengapa kamu mengagumi dia atau mengidolakan dia? Terus, apa yang bisa kamu pelajari atau kamu tiru dari mereka? Ketika seseorang mengagumi atau mengidolakan seseorang, entahkah itu artis atau public figure yang lain, otomatis mereka akan meniru, baik itu gaya, cara bicara, dan lain hal sebagainya yang ada di dalam orang yang diidolakan tersebut. Teladan adalah sifat, perbuatan, atau perilaku seseorang yang baik dan layak dicontoh atau ditiru oleh orang lain sebagai panutan atau model. Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna bagi semua umat manusia. Kali ini kita akan belajar dari kisah orang Samaria yang murah hati, di mana dalam hal tersebut digambarkan Yesus mengasihi semua orang
tanpa memandang suku, bahasa, atau warna kulit dan perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan umat manusia. Bersama dengan teman-teman kelompokmu, mari diskusikan ketiga hal ini. Yang pertama, siapakah orang Samaria bagi orang Yahudi pada waktu itu? Mengapa tindakan orang Samaria itu luar biasa? Siapakah sesama manusia menurut cerita ini? Bagaimana kita bisa meneladani sikap ini di sekolah? Kisah dalam Lukas 10 ayat 25-37 ini bercerita tentang seorang pria Yahudi yang dirampok dan terluka, namun ditolong oleh seorang Samaria yang pada waktu itu adalah musuh bangsa Yahudi. Saat seorang imam dan seorang Lewi atau orang Yahudi juga malah mengabaikannya. Hal kedua yang dapat kita teladani dari Yesus Kristus jika kita mengidolakannya terdapat dalam Yohanes 13 ayat 1-17, yaitu berbicara tentang kerendahan hati yang sejati, di mana Yesus sebagai Sang Guru Agung, Sang Mesias, rela memberikan contoh dan teladan kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Anak-anak Bapak sekalian, dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, marilah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan kita, dan perlu Bapak sampaikan bahwa dengan meneladani Yesus Kristus, itu berarti kita harus rela keluar dari zona nyaman kita. Karena tidak mudah untuk meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Yesus di dalam kehidupannya untuk bisa dapat kita ikuti dalam kehidupan kita. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak sangat yakin dan percaya kita mampu untuk meneladani Yesus di dalam kasih-Nya, di dalam kehidupannya yang tidak membeda-bedakan orang. Dan di dalam kehidupan kita di sekolah, mari kita untuk sama-sama saling mengasihi. Untuk selanjutnya silahkan kerjakan tugas yang akan Bapak bagikan di lembar kerja. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, demikian pembelajaran kita untuk hari ini, dan kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan kita akan kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami telah selesai belajar tentang Yesus teladanku pada hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan untuk benar-benar mampu meneladani Engkau, Yesus Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kami, secara khusus anak-anak kami yang sudah mendapatkan materi pembelajaran ini. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.